Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aufa Azaza Farina dengan nomor NPM 2406442483. Di sini saya akan menjelaskan beberapa penyakit neurologi yang sering ditemukan di masyarakat. Nah, gangguan neurologi sendiri itu apa sih? Jadi, gangguan neurologis itu sendiri merupakan kondisi yang mempengaruhi sistem saraf pusat dan perifer, termasuk otak, sumsum tulang belakang, dan saraf. Di masyarakat, berbagai gangguan neurologis sering dijumpai, masing-masing dengan karakteristik dan mekanisme patologis yang unik. Nah, berikut ini adalah beberapa gangguan neurologis umum yang sering ditemukan, beserta penjelasan mengenai fenomena yang diamati dan kaitannya dengan teori neurologis yang sudah saya pelajari. Pertama, stroke. Fenomena yang bisa kita lihat yaitu individu yang mengalami stroke sering menunjukkan kelemahan mendadak pada satu sisi tubuh, kesulitan berbicara atau memahami pembicaraan, gangguan penglihatan, kehilangan keseimbangan, dan sakit kepala hebat secara tiba-tiba. Kaitannya dengan teori neurologis, stroke ini terjadi akibat gangguan aliran darah ke bagian otak tertentu, baik karena sumbatan atau stroke iskemik atau pecahnya pembuluh darah, stroke hemoragik. Gangguan ini menyebabkan kematian neuron di area yang terkena dan mengakibatkan defisit neurologis sesuai dengan lokasi kerusakan. Sebagai contoh, kerusakan pada area motorik korteks cerebri akan menyebabkan hemiparesis atau hemiplegia pada sisi tubuh yang berlawanan. Stroke merupakan kontributor terbesar terhadap disabilitas neurologis secara global. Yang kedua ada epilepsi. Nah, fenomena yang bisa kita amati yaitu pasien dengan epilepsi mengalami kejang berulang yang dapat berupa kehilangan kesadaran, gerakan tubuh tak terkendali, sensasi aneh, atau perubahan perilaku. Nah, kaitannya dengan teori yang pernah kita pelajari, yaitu epilepsi itu disebabkan oleh aktivitas listrik abnormal yang berlebihan di dalam otak. Gangguan ini dapat berasal dari berbagai area otak dan manifestasi klinisnya bergantung pada lokasi fokus epileptiform. Nah, misalnya, aktivitas abnormal di lobus temporal dapat menyebabkan kejang parsial kompleks dengan gejala seperti automatisme oral atau gestural. Epilepsi mempengaruhi sekitar 1% populasi dan dapat terjadi pada semua kelompok usia. Yang ketiga ada migrain. Nah, fenomena yang dapat kita amati yaitu individu dengan migrain sering mengeluhkan sakit kepala berdenyut, biasanya pada satu sisi kepala, disertai mual muntah dan sensitivitas terhadap cahaya atau suara. Kaitan dengan teori neurologisnya, migrain diyakini terkait dengan disregulasi neurovaskular dan perubahan aktivitas neurotransmitter seperti serotonin. Teorinya ada cortical spreading depression. Itu tuh menjelaskan adanya gelombang depresi aktivitas neural yang menyebar di korteks cerebri. Nah, diikuti oleh perubahan aliran darah cerebral yang berkontribusi pada gejala migrain. Migrain sendiri itu adalah salah satu gangguan neurologis paling umum yang mempengaruhi jutaan individu secara global, sama seperti stroke. Yang keempat ada penyakit Alzheimer dan demensia lainnya. Nah, fenomena yang dapat kita lihat, pasien dengan penyakit Alzheimer menunjukkan penurunan progresif dalam memori, kemampuan berpikir, dan keterampilan sosial yang secara signifikan mengganggu aktivitas sehari-hari. Kaitannya dengan teori yang pernah kita pelajari, yaitu penyakit Alzheimer ditandai oleh akumulasi plak beta amiloid dan neurofibrillary tangles dari protein di otak yang menyebabkan degenerasi neuronal dan atrofi cerebral, terutama di hipokampus atau korteks cerebri. Gangguan ini tuh mengakibatkan penurunan fungsi kognitif dan memori. Demensia adalah penyebab utama disabilitas dan ketergantungan di antara lansia secara global. Nah, yang kelima ada sklerosis multiple. Nah, multiple sklerosis atau MS. Fenomena yang dapat kita lihat yaitu individu dengan MS mungkin mengalami kelemahan otot, gangguan koordinasi mati rasa atau kesemutan, gangguan penglihatan, dan kelelahan yang berlebihan. Kaitannya dengan teori yang pernah kita pelajari, MS ini adalah penyakit autoimun di mana sistem kekebalan tubuh menyerang mielin, lapisan pelindung saraf di gangguan transmisi impuls saraf. Ini tuh menyebabkan gejala neurologis yang bervariasi.
MS lebih sering terjadi pada wanita dan biasanya didiagnosis pada usia dewasa muda. Nah, yang terakhir ada penyakit Parkinson. Fenomena yang dapat kita lihat, pasien dan penyakit Parkinson sering menunjukkan tremor saat istirahat, bradykinesia atau perlambatan gerakan, rigiditas otot, dan gangguan postural. Kaitan dengan teori yang pernah kita pelajari, penyakit Parkinson disebabkan oleh degenerasi neuron dopaminergik di substantia nigra pars compacta yang mengakibatkan penurunan dopamine di striatum. Hal ini tuh mengganggu fungsi normal ganglia basal dan mengatur gerakan dan menghasilkan gejala motorik khas Parkinson. Penyakit ini adalah gangguan neurodegeneratif kedua paling umum setelah Alzheimer. Jadi, kesimpulan yang bisa kita dapat yaitu gangguan neurologis yang diamati di masyarakat memiliki manifestasi klinis yang beragam, mencerminkan kompleksitas sistem saraf manusia. Pemahaman mendalam tentang mekanisme patologis dan teori neurologis yang mendasari setiap gangguan sangat penting untuk diagnosis yang akurat, pengelolaan yang efektif, pengembangan strategi pencegahan yang tepat, peningkatan kesadaran dan pengetahuan tentang gangguan-gangguan dalam deteksi dini dan intervensi yang lebih baik, sehingga meningkatkan kualitas hidup individu yang terkena. Jadi sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Terima kasih.